Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Oke, jadi kembali lagi ke Lab TS. Nah, kali ini kita akan belajar ARMA dan White Noise Process. Oke, nah sebelum memulai, jangan lupa teman-teman untuk download modul dan dataset di bit.ly/lab2ts. Nah, oke. Jadi apa sih ARMA atau ARIMA itu? Nah, jadi ARMA atau ARIMA juga bisa disebut metode runtut waktu Box-Jenkins. Nah, metode ini merupakan teknik analisis untuk meramalkan data time series dengan menggunakan informasi dari seriesnya sendiri. Dengan kata lain, model ARIMA ini atau ARMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabelnya sendiri untuk menghasilkan sebuah peramalan. Nah, ARIMA dikategorikan sebagai metode univariat ya karena hanya ada satu variabel. Nah, ARIMA ini juga sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan jangka panjang ketepatan peramalannya kurang baik. Oke, jadi apa sih sebenarnya kegunaan dari ARIMA atau ARMA forecasting ini? Yang pertama itu kita bisa melihat tren dan memprediksikan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Misalnya nih kita punya saham, kita beli sahamnya ini di harga terendah gitu, tapi kita kan harus make sure nanti harganya itu akan naik kembali sehingga kita bisa jual di harga yang paling baik kan. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan ARIMA forecasting ini untuk melihat kira-kira ke depannya harga saham ini akan seperti apa ya gitu untuk menghindari kerugian tentunya. Nah, yang kedua kita bisa mengetahui hubungan antar data yang disusun secara runut waktu. Yang ketiga kita bisa mengestimasi time delay atau lags atau kelambanan dalam proses yang terjadi pada suatu peristiwa. Oke, nah jadi ARIMA atau ARMA ini memiliki persamaan sendiri nih untuk menentukan model yang akan digunakan. Nah, yang pertama itu AR, itu ordonya adalah P atau kita sebut AR itu adalah autoregressive model ya. Nah, MA atau moving average itu ordernya adalah Q. Nah, ARMA itu adalah gabungan dari AR dan MA, maka autoregressive moving average di mana ordernya itu adalah P dan Q. Nah, yang terakhir ada ARIMA di mana autoregressive integrated moving average, maka ordernya itu adalah P, D dan Q di mana P adalah ordo dari AR, Q adalah ordo dari MA dan Q adalah dan D adalah turunannya atau integratednya ada di level berapa. Oke, yang pertama ada model autoregressive atau AR. Nah, model AR ini adalah model di mana nilai suatu variabel dalam suatu periode berhubungan dengan nilai-nilai pada periode sebelumnya. Contohnya nih, misalnya kita mengamati GDP yang tinggi pada kuartal ini gitu. Nah, kita berharap sih GDP pada beberapa kuartal ke depannya juga bakal tinggi atau akan baik gitu ya. Nah, ini untuk persamaannya itu adalah AR, ini adalah P atau ordernya, yaitu Y dalam runtut waktu T sama dengan mu ditambah sigma P atau sigma ordo yang dimulai dari 1 dikali gamma I dikali YT-1 ditambah epsilon T, di mana epsilon T ini adalah error term gitu. Nah, misalnya kita punya model AR1 nih ya, AR dengan ordo 1. Nah, berarti Y dalam runtut waktu T sama dengan mu ditambah gamma YT-1 ditambah epsilon T. Nah, untuk interpretasinya sendiri, sebenarnya mu ini sama dengan konstanta atau mungkin kalau di OLS dulu dia sama dengan B0 gitu ya, mirip B0. Nah, kalau misalnya ini adalah lag dari AR-nya ini. Jadi gamma YT-1 ini adalah lag-nya. Nah, gimana interpretasi mu-nya? Berarti tanpa adanya perubahan pada variabel-variabel lain di dalam model, tingkat variabel misalnya tingkat GDP pada periode 2009 misalnya sampai periode 2021 adalah rata-rata sebesar, nah ini tinggal kita masukin koefisiennya per tahunnya atau ini periodenya apapun, ini bisa kuartal, bisa bulan, bisa jam, bisa harian gitu ya, bisa bulanan. Nah, kalau untuk interpretasi dari lags ya,
Berarti model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada variabel misalnya tadi GDP sebesar misalnya satu satuan atau apalah satuannya pada periode sebelumnya atau pada tahun sebelumnya, maka akan meningkatkan atau menurunkan variabel GDP saat ini sebesar berapa, masukin koefisiennya ceteris paribus gitu ya. Nah, ini untuk yang kedua ada model moving average atau di mana ordernya itu adalah key. Nah, moving average ini kalau tadi kan kita AR itu memperhitungkan nilainya ya. Nah, kalau ini adalah memperhitungkan kemungkinan hubungan antara variabel dan residual gitu dari periode sebelumnya. Nah, bisa kita simpulkan juga variabel di waktu ini tidak hanya dipengaruhi oleh shock periode sekarang, namun dipengaruhi oleh shock periode sebelumnya gitu. Nah, ini untuk equationnya atau persamaannya. Jadi MA ini adalah ordonya atau key ya. Y dalam runtut waktu T sama dengan mu ditambah epsilon T atau error term dari T ditambah sigma dari Q atau sigma ordo yang dimulai dari 1 dikali theta I dikali epsilon T min 1. Nah, misalnya kita punya nih di mana MA ini ordonya 1 gitu ya. Berarti Y dalam runtut waktu T sama dengan mu ditambah epsilon T ditambah theta epsilon T min 1. Nah, ini adalah lag atau kelambanan untuk si MA. Nah, ini gimana interpretasinya? Model ini menjelaskan apabila terdapat misalnya peningkatan pada error variabel misalnya inflasi ya sebesar 1% misalnya pada bulan sebelumnya gitu atau pada kuartal sebelumnya, maka akan meningkatkan atau menurunkan inflasi saat ini sebesar, masukin koefisien dari si lag ini ceteris paribus gitu. Nah, yang ketiga itu ada ARMA atau autoregressive moving average. Ini merupakan gabungan dari model AR dan MA gitu ya. Makanya kita di sini punya kedua ordo dari AR dan MA yaitu P dan Q. Nah, untuk equationnya adalah gabungan juga dari AR dan MA, yaitu di mana ARMA sama dengan Y dalam runtut waktu T sama dengan mu ditambah sigma P atau sigma ordo yang dimulai dari 1 dikali gamma I dikali Y T min 1 ditambah epsilon dari T ditambah sigma Q atau sigma ordo dari MA yang dimulai dari 1 dikali theta I epsilon T min 1. Nah, misalnya kita punya ARMA di mana ordo P-nya itu 1 dan Q-nya 1 nih. Jadi, Y dalam runtut waktu T sama dengan mu ditambah gamma YT min 1 ditambah epsilon T ditambah theta epsilon T min 1. Nah, interpretasinya mungkin ini juga agak mirip sama yang AR ya, mu-nya. Jadi tanpa adanya perubahan pada variabel-variabel lain dalam model, misalnya tingkat pengangguran misalnya pada periode tahun 2000 sampai 2021 adalah sebesar rata-rata, masukin koefisien mu-nya per tahunnya gitu misalnya. Nah, ini untuk lag dari AR interpretasinya juga kurang lebih sama. Jadi model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan misalnya pada variabel tingkat pengangguran sebesar 1% pada tahun sebelumnya gitu ya, maka akan meningkatkan atau menurunkan variabel tingkat pengangguran saat ini sebesar, nah masukin juga koefisiennya ceteris paribus. Nah, begitu juga dengan yang lag MA, berarti model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada error variabel misalnya tadi tingkat pengangguran sebesar 1% pada periode sebelumnya, maka akan meningkatkan atau menurunkan variabel tingkat pengangguran saat ini sebesar berapa ceteris paribus. Nah, yang terakhir ini ada namanya ARIMA model. Nah, ARIMA ini gabungan dari AR, MA, dan ARMA, tapi bedanya dia integrated atau diturunkan gitu. Makanya di sini ada 3 ordo ya, di mana P itu adalah ordo dari AR, Q adalah ordo dari moving average, dan yang D ini adalah differencingnya atau turunannya gitu. Nah, untuk I ini itu hanya ada 3, yaitu antara 0 yaitu di tingkat level, 1 di tingkat turunan pertama, dan 2 di tingkat turunan kedua gitu ya.
Oke, nah dari 4 model ini tentunya kita harus memilih model yang paling baik dong. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan white noise process ini. Jadi white noise process ini adalah di mana saat data kita itu memiliki rata-rata 0, variansi yang konstan dan memiliki dan tidak memiliki korelasi gitu antar datanya. Nah, ini untuk hipotesisnya, jadi H0 residu variabel itu white noise dan HA residu variabel itu tidak white noise. Nah, karena di sini residu berarti nanti setelah kita melakukan regresi kita harus mempredik dulu residu dari hasil regresi kita ya teman-teman. Nah, ini untuk kriterianya. Untuk kriterianya p-value kurang dari alfa, H0 ditolak, yaitu misalnya residu MA misalnya tidak white noise gitu. Nah, untuk p-value lebih dari alfa, maka H0 tidak dapat ditolak, misalnya residu dari MA 1 atau misalnya AR atau ARMA gitu sudah white noise. Nah, kesimpulannya kalau H0 ditolak, maka model persamaan misalnya ARMA atau AR atau MA di tingkat level gitu ya, misalnya turunan pertama atau turunan kedua, ini belum menggambarkan keadaan data yang sebenarnya. Nah, kalau H0 tidak dapat ditolak, maka model persamaan di tingkat level turunan pertama atau turunan kedua ini dapat menggambarkan keadaan data yang sebenarnya. Nah, gimana sih tahapan regresi ARMA atau ARIMA ini? Jadi yang pertama tentunya kita regres dulu nih modelnya. Yang kedua kita predik dari residual model. Yang ketiga kita cek stasionaritas pada residual regresinya. Yang keempat kita mengecek white noise pada residual hasil regresi. Dan yang terakhir kita membandingkan model yang paling baik dengan cara membandingkan mencatat hasil AIC, BIC, dan log likelihood gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita tuh harus cari AIC, BIC yang terkecil, sedangkan LL atau log likelihood ini kita cari yang terbesar gitu ya teman-teman. Oke. Nah, pada kondisi sebenarnya nih ya, jadi pada in real life gitu, metode ARMA sering dihadapkan dengan variabel yang biasanya tuh nggak stasioner gitu. Nah, kondisi ini harus kita smoothing atau kita perbaiki dengan cara kita differencing, makanya ada model ARIMA ini. Nah, jadi ARIMA ini sebenarnya model ARMA yang kita perbaiki dengan cara di differencing atau dengan cara diturunkan gitu. Nah, sebuah proses stasioner ini memiliki mean dan variance yang tidak berubah nih dari waktu ke waktu dan prosesnya tidak memiliki tren. Oke, jadi pengecekan stasioneritas ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada metode graph biasa, itu bisa pakai TS line. Yang kedua ada ADF test, ini yang tentunya kita udah pelajarin terus-terusan ya dari lab kemarin. Dan yang terakhir adalah correlogram test, di mana akan dipelajarin di next week. Oke, nah mungkin sekian dari lab 2. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke TA-nya masing-masing. Jangan lupa untuk mendownload modul dan dataset untuk praktikum minggu ini. Oke, pokoknya semangat semua untuk praktikan. Terima kasih.